bersyukurlah, ya, karena rasa syukur mendatangkan kebahagiaan. Bersyukur, ya, di atas hal-hal yang kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal yang besar. Ya, sekecil apapun yang Anda terima, bersyukurlah. Ya, karena dengan rasa syukur maka Tuhan akan menambahkan berkat kita. Salam, salam saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah kebahagiaan. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-119 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, saudaraku terkasih, kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sendiri loh, saudara. Ya, saudara bisa melepaskan rasa khawatir dan ketakutan, ya, agar saudara bisa menjadi bahagia, ya, bisa merasakan kebahagiaan. Karena ketakutan, ya, dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran saudara saja, ya, intimidasi iblis, ya. Itu adalah kejadian-kejadian masa depan yang belum tentu, ya, terjadi, dan biasanya hal-hal yang saudara takuti itu tidak akan pernah terjadi, ya. Dan berikutnya, saudara bisa buang jauh-jauh itu yang namanya dendam. Kalau saudara udah bisa buang dendam ini, maka kebahagiaan akan datang, ya. Karena dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi yang negatif, ya. Anda tidak akan pernah bisa sehat karena Anda lelah batinnya, ya. Karena itu buanglah jauh-jauh yang namanya dendam itu. Berikutnya, saudara bisa berhenti mengeluh, karena mengeluh terus kerjaannya, ya, itu buat saya, ya, tidak ada hal yang positif di balik mengeluh itu, ya. Karena mengeluh berarti selalu tidak menerima apa yang terjadi pada diri Anda saat ini, ya. Secara tidak sadar Anda membawa-bawa beban negatif lagi, sama seperti dendam tadi, ya. Lalu Anda mau bahagia, ya. Jika Anda mau bahagia, ya, bila ada masalah, selesaikan satu persatu, ya. Hanya inilah cara menangani, ya, setiap persoalan satu demi satu. Lalu coba saudara, tidurlah dengan nyenyak, ya. Semua masalah tidak perlu dibawa sampai ke dalam mimpi, ya, dalam arti dibawa tidur gitu, jangan, ya. Coba tidur yang nyenyak. Hal ini bisa membuat saudara rileks, ya, rileks, ya. Bahkan jauhi urusan orang lain. Itu pesan saya, agar saudara bisa bahagia. Biarkan masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri, ya. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. Saudara nggak perlu ikut campur mengurusi masalah orang lain, ya. Beda hal kecuali saudara diminta tolong begitu, ya.
nggak kepo begitu ya, itu lain hal, lain cerita ya. Nah, saudaraku terkasih, hiduplah pada saat ini ya, bukan masa lalu. Itu pun bisa membuat saudara bahagia ya. Nikmati masa lalu ya sebagai kenangan saja, tidak lebih daripada itu ya. Jangan tergantung kepada masa lalu itu. Konsentrasi hidupmu bisa lepas, bisa buyar begitu ya. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan masa lalu. Jadi jangan terlalu terpuruk dengan masa lalu Anda ya. Move on ya. Nah, saudaraku terkasih ya, saudara juga bisa menjadi pendengar yang baik ya. Saat menjadi pendengar ya, saudara bisa belajar dan mendapatkan ide-ide baru ya, dan berbeda dari orang lain. Itu bisa memotivasi Anda mengejar kebahagiaan Anda sendiri ya. Dan yang tidak lupa adalah selalu berpikir positif ya. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif, saudara ya. Kembalikan aura-aura positif, pikiran-pikiran positif ya, agar saudara mendapatkan hal yang baik begitu ya. Terlebih dengan kegiatan-kegiatan yang juga harus positif begitunya ya. Dan terakhir, bersyukurlah ya, karena rasa syukur mendatangkan kebahagiaan. Bersyukur ya di atas hal-hal yang kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal yang besar ya. Sekecil apapun yang Anda terima, bersyukurlah ya. Karena dengan rasa syukur, maka Tuhan akan menambahkan berkat kita ya. Terima kasih, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau Tuhan Engkau pelihara, kami mau Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, agar kami bisa berbahagia Tuhan dengan cara kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku terkasih, bila mana saudara merasa diberkati oleh video-video ini, saudara bisa bagikan ke orang-orang terdekat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.